Kasih langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Yang pertama, kami ucapkan penghormatan yang tinggi kepada majelis pembina. Yang kedua, kami ucapkan penghormatan serta salam yang tinggi kepada pengurus yayasan, serta yang ketiga, kami ucapkan penghormatan yang tinggi kepada kepala sekolah beserta staf pendidik dan juga siswa-siswiku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat limpahan rahmat, hidayahnya, serta inayahnya, dan tak lupa pula maghfirahnya kita semua. Dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat kita akan menikmati dan juga akan mendengarkan sedikit apa yang dapat saya sampaikan terkait materi pada pagi hari ini. Kedua kalinya salatuhu wa salamuhu daiman mutalazimain ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia secara tidak langsung maupun nantinya di kehidupan akhirat secara langsung. Siswa-siswiku yang sangat saya sayangi dan juga saya cintai, serta segenap para asatid dan juga asatidah yang kami hormati, pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya terkait apa saja kiat-kiat kita untuk menjadi seorang thalibul ilmi, yaitu orang yang mencari ilmu. Tentunya tidak terlepas dari adab ataupun akhlak yang nantinya juga akan kita bahas pada momen pagi hari ini. Terlebih kita sudah memasuki awal daripada bulan suci Ramadan. Umumnya kebanyakan orang mungkin berpendapat bahwa naumus shaimi ibadatun. Jadi dikatakan bahwa tidurnya orang puasa atau orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang tidak hanya tidur itu tadi digunakan sebagai waktu yang benar-benar bermanfaat. Salah satunya dengan cara thalabul ilmi. Nah, saya teringat akan syair dari Kiai Musannif, yaitu pengarang dari kitab Al-Ala yang berbunyi, ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayan
Syair pertama ini menjelaskan bahwa alala, ingatlah, la tanalul ilma, kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Maksudnya ini adalah ilmu yang bermanfaat, illa bisittatin, kecuali kamu, yang dimaksud kamu di sini adalah thalibul ilmi. Jadi termasuk kita sebagai santri, termasuk kita sebagai siswa ataupun siswi. Jadi kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika amma jumu'iha bi bayani. Jadi Kiai Musannif ini menjelaskan, saya akan menjelaskan, saya akan menceritakan, saya akan mendetailkan kumpulan dari 6 perkara ini secara jelas, secara bayan, secara terang. Kemudian dilanjutkan dengan syair yang kedua atau bait yang kedua yang berbunyi Zukain wa hirsin wa istibarin wa kulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Jadi kalau dimaknai, ada 6 perkara yang memang harus dilakukan oleh seorang thalibul ilmi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, Kiai Musannif atau pengarang ini, siswa-siswaku, dia harus mempunyai sifat yang cerdas. Jadi maksudnya cerdas ini bisa kita maknai sebagai orang yang mau atau punya keinginan untuk belajar. Jadi tidak harus dia itu yang pintar, tidak harus dia itu yang otaknya brilian, otaknya melampaui keadaan otak-otak yang lainnya yang normal seperti itu, tapi dia itu yang punya sifat duka. Jadi istilahnya dia punya kemauan untuk belajar, untuk mau membaca, untuk mau mendengarkan, untuk mau menelaah kembali pelajaran apa yang telah dijelaskan oleh asatid atau ustazah sebelumnya. Jadi istilah zukain ini lebih fleksibel, tidak hanya sebatas bagi dia yang punya IQ yang tinggi, tapi siapapun saja yang dia memang punya kemampuan untuk mau belajar, membaca dan sebagainya. Nah, tentu kalau ngomong masalah belajar, kita sudah diajari oleh bapak ibu kita mulai dari kecil hingga sekarang. Kita sudah diajari membaca dari yang namanya huruf A sampai Z, dari yang namanya huruf Arab alif sampai ya, dari yang aslinya kata membentuk sebuah kalimat, kemudian membentuk sebuah paragraf, membentuk sebuah tulisan. Nah, dilanjut dengan kriteria yang kedua, wahirsin. Wahirsin ini dimaknai atau diartikan sebagai semangat. Jadi kalian, termasuk saya juga di sini, yang masih berupaya untuk belajar dan juga memberikan materi, jadi harus semangat dalam mencari ilmu. Jadi apapun nasihatnya, siapapun yang memberikan nasihat, itu harus kita dengarkan apa yang memang beliau berikan kepada kita berupa tutur kata yang baik, ucapan yang soleh, mengingatkan kita untuk belajar, dan terus kita upayakan supaya kita menjadi mahasiswa ataupun siswa-siswi yang nantinya menjadi siswi yang terpelajar dan juga siswa yang teladan. Nah, kebetulan momen ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bagaimana cara kita memaknai semangat, terutama apabila ada wabah yang namanya wabah corona. Semua aktivitas pendidikan, semua aktivitas yang ada di sosial masyarakat kita diberhentikan dalam waktu atau masa yang tidak ditentukan. Nah, momen ini tepat sekali untuk kita jadikan sebagai semangat mencari ilmu. Tidak perlu ada bentakan, tidak perlu ada
marahan ataupun tidak perlu ada sindiran dari ustadz ataupun ustadzah ataupun guru-guru yang memang telah mempelajari atau mengajarkan ilmu kepada kita. Nah, syarat atau kriteria yang ketiga dari Kiai Musonif menjelaskan wastibarin. Jadi yang dimaksud dengan wastibarin ini adalah sabar. Asli dari kata wastibarin ini adalah sobaro. Istibarin berarti ngalap kesabaran. Jadi kita ini harus punya rasa yang sabar. Jadi harus punya kemampuan untuk menahan diri atau punya kemampuan untuk sabar dalam melakukan atau belajar, mendengarkan dan juga menerima penjelasan dari asatid atau asatidzah. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah ini beserta dengan orang-orang yang sabar. Contohnya misalnya, jadi ketika Anda sekarang diberikan tugas oleh guru, terutama dalam wabah corona ini, semasa perkuliahan, karena kami memang mengajar di dunia kampus, atau mungkin rekan-rekan siswa sini selama perkuliahan ataupun selama pengajaran, semua aktivitas perkuliahan ataupun pengajaran di-lockdownkan. Maka seorang guru, seorang asatidz memberikan tugas yang setara dengan tugas pada saat beliau harus mengajar secara tatap muka. Mungkin tugas yang diberikan terlalu banyak dan juga mungkin membuat kalian menjadi semakin jenuh. Maka kriteria yang ketiga, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalian harus sabar. Gurunya menyuruh untuk mengerjakan A, ya harus dikerjakan. Gurunya menyuruh untuk mengerjakan latihan soal B, ya harus dikerjakan. Ustadznya menyuruh untuk segera mengumpulkan atau mengirimkan melalui email atau melalui upload dan sebagainya yang biasanya kita gunakan di sosial media tentang aplikasi pembelajaran, ya harus dikerjakan. Itu termasuk dari kategori yang namanya sabar dalam mencari ataupun thalabul ilmi. Nah, kriteria yang keempat ini adalah wabul ghotin. Bisa kita pelajari bahwasanya bulghah di sini lafadznya mempunyai arti sangu. Jadi maksud sangu ini adalah bekal yang kita gunakan untuk mencari ilmu. Kalau dimaknai dari kacamata pencari ilmu, maka kalian harus menyiapkan materi sebelum kalian belajar. Jadi sebelum Bapak Ibu guru kalian menjelaskan materi, kalian harus persiapkan dulu materi apa yang nantinya akan disampaikan, supaya ketika dijelaskan kalian tidak merasa blank, merasa kosong. Ibarat air yang akan ditempatkan dalam suatu wadah, kalian tuh menyiapkan gelasnya. Gelas ini kosong, kemudian ketika diisi materi, di mana materi itu diidentikan atau diibaratkan dengan air, maka air ini akan memenuhi wadah. Sehingga ketika memang air ini akan penuh, maka dia akan memenuhi permukaan ujung daripada gelas itu tadi. Semakin diisi ilmu yang baru, semakin diisi sangu materi yang sudah dijelaskan, kemudian diulang lagi, kalian dengarkan, diulang lagi, maka air ini akan semakin jernih. Nah, itu definisi bulghotin dari kacamata thalabul ilmi. Tapi ada yang memaknai, dan ini makna yang lebih umum dan sering dipakai, itu adalah uang saku. Jadi kalau dimaksud uang saku, maka kewajiban daripada thalabul ilmi ini tidak hanya bagi Anda siswa-siswi yang mencari ilmu, tapi juga kewajiban dari orang tua yang memberikan uang saku, termasuk untuk kemaslahatan dan juga keberlangsungan dari proses administrasi pendidikan. Karena nantinya uang saku inilah yang akan digunakan untuk membiayai pendidikan
pelajaran dan pengajaran yang kalian terima saat kalian menerima materi dari bapak atau asatidz yang telah menjelaskan. Jadi keempat ini bisa dilihat dari kacamata kita atau Anda sebagai thalibul ilmi atau orang tua yang memberikan pertanggungjawaban untuk memberikan materi pembelajaran. Sehingga nantinya baik orang tua maupun asatidz maupun siswa ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang kelima ini adalah wa irsyadi ustadzin. Jadi kalau diartikan ada petunjuk seorang guru, ada petunjuk seorang ustadz, ada petunjuk seorang kiai dan sebagainya. Bila mana murid ini belajar tanpa ada pengawasan dan juga kontrol dari orang yang benar dianggap faham terkait ilmu itu, maka takutnya pemahaman ataupun pengertian yang diterima oleh thalibul ilmi ini salah, dan akhirnya salah kaprah, dan akhirnya malah menyesatkan ketika dia memberitahukan ilmu yang dia pelajari tanpa adanya kontrol dari seorang guru untuk dia berikan ke orang lain. Sehingga wa irsyadi ustadzin ini perlu kita tekankan bahwa ketika mencari seorang guru atau ustadz atau ustadzah, itu adalah orang yang harus tauhid, orang yang memang benar-benar bisa dipercayai keilmuannya. Jadi yang memang benar-benar masuk dalam kriteria seorang guru. Paling tidak dia yang punya semangat untuk belajar. Tidak hanya belajar, tapi punya semangat untuk mengajarkan kepada siswa-siswinya, kepada santri-santriwatinya untuk melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita pelajari dan yang sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan. Nah, yang keenam, wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Jadi yang keenam ini adalah lamanya waktu. Bila kalian adalah siswi-siswi SD, maka lama waktu kalian untuk belajar adalah 6 tahun. Bila kalian adalah siswi dan siswa SMP, maka lama waktu kalian belajar adalah 3 tahun. Begitu pula yang SMA atau SMK. Dan saya harapkan nanti semua yang ada di yayasan ini, semua yang ada di SMP, yang ada di SMK ini, dan juga nantinya yang ada di pondok pesantren ini, saya harapkan nantinya bisa kuliah, bisa menempuh ke jenjang perguruan tinggi, di mana nantinya kalian akan belajar selama kurang lebih 4 tahun untuk menempuh gelar sarjana. Jadi jangan bosan ketika kalian mencari ilmu, karena lamanya waktu itu juga menunjukkan bahwa kalian semangat, kalian sabar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, bila disimpulkan, maka keenam kriteria itu, satu, kita harus dukain semangat, harus mau belajar. Kemudian wahirsin, harus semangat. Kemudian wa irsyadi ustadzin, wahirsin wastibarin, harus sabar. Kemudian wabul khotin, harus ada sangu, baik dari kita persiapan materi ataupun dari orang tua yang menyiapkan administrasi pendidikan. Yang kelima itu adalah penjelasan dari ustadz, dan yang keenam adalah lamanya waktu. Insya Allah apabila keenam kriteria ini tadi Anda dan juga beberapa kriteria pendukungnya, orang tua serta asatidz atau asatidzah Anda mendukung, insya Allah pelajaran kita dan juga sistem pendidikan, walaupun kita tengah dihantam atau tengah dihadang dengan wabah corona, itu masih akan tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya
dengan barokah dan juga mendapatkan keberkahan dari guru ataupun asatidz yang telah mengajari kita. Kurang lebihnya demikian materi ataupun ulasan sedikit dari saya terkait bagaimana cara kita mencari atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akhirnya menjadikan kita menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang solehah, tentunya dengan ilmu dan akhlakul karimah yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.